Halo, kembali bersama Mindiato Jugur Harjo. Saya akan kembali memberikan sebuah tip-tip tentang produktivitas. Tentunya produktivitas ini adalah kaitannya bagaimana kita bisa melakukan dari hari ke hari menjadi sesuatu yang lebih berguna dan bermanfaat. Definisi produktivitas saya tidak akan mengutip prinsip-prinsip yang ada dalam buku seperti hari ini lebih baik daripada hari kemarin, hari esok adalah lebih baik dengan hari ini. Atau produktivitas adalah output dibagi input. Nah, itu adalah ilmu-ilmu textbook yang ada di dalam buku. Tapi saya ingin berbagi tentang 4 prinsip produktivitas ya di dalam bekerja tentunya. Saya senang menggunakan istilah dongkrak. Kenapa menggunakan dongkrak? Jadi dongkrak adalah sesuatu alat yang meningkatkan produktivitas. Tekanan sedikit tapi bisa mengangkat beban mobil yang begitu berat. Tekan lagi sedikit, hanya berapa? Mungkin 2 kilo tekanan atau 3 kilo tekanan, tapi bisa mengangkat atau mendongkrak mobil yang beratnya ratusan kilo. Kenapa? Disitulah fungsi dongkrak meningkatkan produktivitas. Nah, apa yang perlu Anda dongkrak agar meningkatkan produktivitas? Pertama, hindari berpikir bahwa produktivitas itu hanya single indicator, ya, hanya satu alat indikasi saja. Tetapi ada minimum 2 indikator yang perlu kita lakukan secara bersama-sama sehingga akan menciptakan produktivitas. Yang pertama adalah produktivitas itu akan terjadi ketika ability dikali motivation, kemampuan dikali motivasi. Jadi walaupun saya hebat, mampu, tetapi tidak punya motivasi bekerja, motivasi melakukan yang terbaik, motivasi semangat, maka produktivitas itu tidak akan terjadi. Jadi yang poin pertama adalah ability dikali motivation. Kedua, produktivitas itu adalah perlu efektif kali efisien. Sasaran yang tepat kemudian efisien. Efisien apa? Waktu yang singkat dan biaya yang hemat. Tapi bukan dibalik, biaya yang hemat dulu baru cari efektivitasnya ya. Nah, biasanya ini adalah sesuatu yang kurang tepat. Tapi efektivitas artinya apa? Sasaran perlu menjadi yang utama. Sasaran perlu dicapai. Untuk mencapai sasaran, carilah langkah yang paling simple, paling singkat, dan kemudian dengan biaya yang paling hemat. Itu produktivitas kedua. Kemudian produktivitas ketiga adalah bagaimana agar kita bisa mengambil sebuah keputusan yang baik adalah knowledge dikali experience. Pengalaman dikali dengan pengetahuan dikali dengan pengalaman. Ya, bagaimana kita memiliki sebuah keilmuan yang cukup, yang memadai, sehingga kita tahu melakukan ini dan itu ada why-nya, ada latar belakangnya. Kenapa? Pengetahuan yang menunjang. Kemudian ditambah pengalaman. Pengalaman itu artinya apa? Apa yang pernah kita lakukan, mana yang baik, mana yang buruk, mungkin cari cara alternatif yang lain. Nah, ini adalah memperkaya kita sehingga akan terjadi pekerjaan kita menjadi semakin produktif. Dan yang keempat adalah produktivitas itu perlu memperhatikan juga kuantitas dengan kualitas. Ya, bagaimana agar kita memiliki kualitas yang baik, tetapi juga kita perlu memiliki kuantitas yang baik. Contohnya apa? Kita boleh menjual sebanyak-banyaknya. Wah, itu dituntut penjualan yang setinggi-tingginya. Itu baru kuantitas. Tapi kualitasnya apa? Bagaimana kita bisa memberikan diskon yang terkendali. Kualitas. Bagaimana kita bisa memberikan kredit term yang paling menguntungkan gitu ya. Itu adalah kualitas. Baik, salam penjualan.